Marilah kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terlepas dari tuntunan dan perintah atau anjurannya, kita juga bisa sampai di tempat yang mulia ini. Kita juga haturkan kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, atau mudah-mudahan kita ini tetap konsisten akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti dengan berbagai kebingungan, serba tidak tahu mereka mau kemana. Mudah-mudahan kita tetap dalam membesarkan panji-panji kebesaran Islam di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Sebagai khatib, selalu mengingatkan atau wasiatkan kepada khatib sendiri dan kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa saja dalam perjalanan kita ini, namanya manusia, dan keimanannya yang bisa naik dan turun, digoda oleh berbagai peristiwa-peristiwa dalam pergolakan kehidupan sekarang ini. Karena di ujung ayat tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannah faqad hafaz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ini di akhir ayat ini ada kata-kata bahwa kesenangan kehidupan dunia ini adalah tipu menipu, sandiwara. Sedangkan kita ini selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tiap hari kita diberikan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari neraka, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kita ini dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Faqad faz, beruntung atau kemenangan. Nah, ini harapan kita, yaitu yang saya ingin angkatkan, mengingatkan tentang kematian, yaitu maksudnya, oleh karena dunia ini adalah tipu menipu atau saling memperdaya atau sandiwara, marilah kita serius menggali terus akidah Islam ini agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat tadi. Tidak gampang sekarang ini, godaan-godaan materi. Kadang-kadang tadi orang sedang ada di masjid, tapi begitu masuk kancah politik atau pergolakan dalam saingannya, bahkan mereka kadang-kadang tidak malu menjual sepotong ayat dengan murah. Padahal Allah tegas-tegaskan, jangan mengemukakan ayat-ayat Al-Quran yang kalian selewengkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, menipu-menipu. Itu sekarang ini.
Apa usaha-usaha kita sebelum datangnya kematian ini? Manakala kita punya rezeki, amalkan sebelum datang kesulitan atau datang sakratul maut. Manakala ruhnya itu sudah ada di kerongkongan, tidak bisa lagi kita bertobat. Atau nanti misalnya suatu saat akan terbit matahari di sebelah barat, itu benar-benar udah mau kiamat. Jadi kalau masih ada hayat di kandung badan ini, punya sesuatu yang berharga untuk diamalkan atau disegahkan, segeralah. Jangan menunda-nunda kebaikan itu. Tidak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak tahu. Oleh karena itu seriuslah kita ini untuk menggali akidah Islam ini, akan kita wariskan kepada generasi kita nanti. Karena kalau nggak demikian, menyesallah kita nanti. Anak cucu kita berantakan. Apalagi sekarang kondisi yang tidak mengenakan. Anak-anak muda sekarang ini udah mulai menantang sejarah. Akhlak dan budi pekerti juga tidak diajarkan sekarang ini. Agama kita makin lama makin luntur. Kalau bukan kita sekarang ini yang memberikan akidah kepada anak-anak kita, wallahu alam, nanti kita nggak tahu. Sedangkan kita, orang-orang tua kita yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan di sekitar kuburan itu. Kuburan itu adalah untuk memuliakan mereka, untuk kewajiban kita menguburkan supaya tidak mencemarkan lingkungan dan sebagainya. Tetapi apa? Ada satu alam yang menurut ahli tafsir, Bapak Profesor Dr. Quraisy Shihab, kita bukan ada di alam sekitar itu, tapi di alam barzah. Rupanya orang-orang tua kita yang telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menginginkan keturunannya, anak cucunya, untuk mewariskan akidah Islam ini. Mereka akan sedih di alam barzah sana, manakala kita di atas muka bumi ini yang masih hidup telah melakukan kemaksiatan, kezoliman. Mereka akan sedih karena menurut beliau nanti seluruh keturunan kita ini akan dipertemukan nanti di hari kiamat nanti, karena sesama iman. Nah, ini harus kita camkan. Marilah kita sama-sama membangun bagaimana generasi kita yang akan datang supaya tidak tercemar atau terkontaminasi dengan faham-faham yang sekarang ini membingungkan. Ayat-ayat Al-Quran diselewengkan, dilecehkan, bahkan mereka meniru pakaian kita Muslim, membanggakan bahwa dijelek-jelekin ajaran Islam. Yang jadi permasalahan juga, kalau bisa anak kita ini jangan sampai dinikahkan dengan non-Muslim atau di luar agama Islam, karena mempengaruhi keturunan kita.
Kedua, manakala kita ini udah tua, kita akan dihadapkan kepada problem yang besar. Ketika datangnya sakratul maut, tidak ada yang membimbingnya. Istrinya berbeda keyakinan, anaknya juga mungkin ada yang ikuti. Apa yang kita harapkan ketika sakratul maut itu sudah datang kepada kita, menjelang kematian kita nanti? Tidak ada yang mentalkinkan kita dengan memberikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengingatkan kita kalau sudah nikah dengan keyakinan agama lain? Kalau sampai salah di dalam talqinnya, bisa-bisa nyasar ke tempat agama atau faham istrinya bisa. Makanya kita sebelum datangnya kematian ini, kita belajarlah, jangan malas. Jangan sampai menyesal nanti kalau terjadi sesuatu hal yang merugikan kita, terutama kita udah umur misalnya udah 50-an ke atas, 60 sampai 70. Itu adalah umur yang lazim. Tapi sebelum datang penyesalan kita ini, belajarlah, ikra. Ikra itu bukan sekadar baca covernya aja, digali di dalamnya. Supaya apa? Sampai jangan menyesal kita nanti. Kemana saja umur kita dihabiskan, kemana saja badan kita ini beraktivitas, kalau bukan semua itu untuk mengharapkan ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita sendiri yang harus aktif belajar, berada di majlis taklim atau sering mendengarkan dimanapun kebaikan, ceramah dan sebagainya, agar kita mewariskan ini kepada anak turunan kita, supaya orang-orang tua kita dulu yang sudah di alam barzah sana senang. Nah, ini problem kita, mengingatkan kematian. Kenapa kita mengharapkan anak yang soleh? Anak yang soleh untuk mendoakan orang tuanya yang telah di alam barzah sana, akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Konsumsi mereka itu adalah doa atau pahala dari sedekah anaknya atau keluarganya, dan ilmu yang diajarkan selama hidupnya yang bermanfaat dari turun temurun, sehingga pada saat nanti mereka akan menemukan pahalanya itu. Jadi dalam arti kita ini harus waspada dengan kondisi sekarang ini. Umat Islam sering dilecehkan, sering dibuli dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kita mumpuni segala sesuatu atau punya keahlian dalam sesuatu, jangan bicara, mendingan diam itu mas, akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kebanyakan kita ini ibarat pepatah, kalau kail panjang sejengkal, jangan hendak ke laut, mau diduga. Nah, kalau kita tidak punya bahan, nggak usah ngomong, mendingan diam dan belajar terus kalam Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah modal kita nanti
untuk menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai yang terakhir tadi, jangan sampai anak kita ini menikah atau keturunan kita menikah dengan non muslim. Karena pada akhir-akhir hayat kita, pada saat tuanya itu menjadi problem besar. Mereka tidak bisa melafazkan kalam la ilaha illallah atau Allahu karena berbagai problem. Pada saat itu digoda oleh syaitan. Nah, ini problemnya. Kita saling mengingatkan bahwa kematian ini nanti akan bermasalah bagi mereka-mereka yang menikahkan keluarganya dengan non. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa man yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal af indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtikan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aqimis shalah.